Bapak Ibu yang saya hormati, ada hal yang saya kira perlu menjadi perhatian kita juga. Guru adalah faktor kunci pendidikan unggul di samping tenaga kependidikan, kurikulum, dan lain-lain. Tetapi 2021 Indonesia kekurangan 1.009.920 guru dan akan pensiun 70.000 per tahun. Ini di Kemdikbud, belum di madrasah. Pemerintah akan mengangkat 1 juta guru P3K dan CPNS dari guru honorer dan umum dengan anggaran DAU sebesar 19,47 triliun. Namun pada saat dibuka, formasi yang diajukan pemerintah daerah baru 523.120 orang. Di Jateng ada yang mengajukan 4.000 lebih, tapi ada yang 300. Mengapa? Belum lagi mengapa guru bidang studi tertentu tidak dibuka formasinya atau sangat sedikit, seperti guru bahasa daerah, pendidikan agama, PAUD, dan lain sebagainya. Sehingga dari jumlah guru honorer 742.459 harus berebut formasi di sekolah yang sama sekalipun mencapai passing grade. Apalagi tahap 2 dibuka untuk umum, di mana guru-guru sekolah swasta dan yang belum jadi guru bisa ikut seleksi, sehingga guru honorer menjadi sangat berat. Apalagi guru swasta banyak yang bersertifikat pendidik yang dapat pengakuan 100%. Sehingga muncul problematika yang pelik di mana guru honorer merasa serba salah. Harus PG tapi formasinya tidak ada. Ikut tahap 2 kalah dengan umum. Maka bagaimana penghargaan atas dedikasi, loyalitas, integritas bertahun-tahun dengan penghasilan tidak layak dilakukan. Terima kasih melalui perjuangan guru honorer, PGRI, Komisi 10, guru diberi afirmasi, sekalipun masih belum berkeadilan karena masa pengabdian belum diperhitungkan. Banyak masalah-masalah muncul dalam pelaksanaan, mulai pendaftaran serta tidak dapat tempat seleksi, pengumuman yang meloloskan bukan guru yang bukan guru honorer, sertifikat tidak sesuai bidang, dan lain-lain. Yang lebih menyedihkan lagi, rekrutmen P3K tidak dilakukan di madrasah. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kebijakan rekrutmen pengisian kepala sekolah dengan persyaratan diklat, tapi daerah tidak semua melaksanakan diklat. Sekarang muncul harus dari guru penggerak, payung hukumnya juga saya kira masih terus kita kejar. Untuk itu problematika ini saya kira menjadi penting untuk kita diskusikan pada hari ini. Tahun 2002 akan segera tiba. Mari kita songsong tahun 2022 untuk pendidikan unggul. Problematika pendidikan 21 kita pecahkan. Pembelajaran tatap muka kita harap segera berlangsung. Kalau PTM terbatas harus mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal bagi semua. Kekurangan guru terpenuhi, kepala sekolah segera terisi. Sebelum memiliki status yang pasti untuk guru honorer, pastikan mereka memperoleh penghasilan yang layak. Guru madrasah, tenaga kependidikan dibuka formasinya P3K-nya, dan formasi P3 guru dibuka kembali, dan pemerintah daerah mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan. Ingat, masih 165 daerah hanya mengajukan 50% dari formasi, dan 27 daerah tidak mengajukan formasi. Ini adalah problem-problem yang muncul. Mari kita bersama-sama kita bedah pada hari ini. Dan yang pertama, mohon maaf karena kita menghadirkan 7 tokoh penting, kami membatasi para narasumber untuk berbicara sekitar 10-15 menit. Untuk itu, Prof. Rafiq, kami persilahkan untuk memulai refleksi pada hari ini. Kami persilahkan, Prof. Baik Bapak Ibu, saya kira saya ingin sedikit mengantar refleksi pada hari ini. Kita tahu tahun 2021 adalah tahun ketiga pemerintahan Jokowi Ma'ruf yang menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas utama. Saya kira ini penting untuk kita pahami. Memasuki abad 21, bangsa Indonesia punya peluang mencapai tujuan negara, yaitu negara yang adil makmur atau maju pada 100 tahun Indonesia merdeka atau tahun 45. Karena Indonesia dianugerahi bonus demografi, bonus keindonesiaan, dan bonus digital.
Mampukah bangsa ini memanfaatkan momentum tersebut? Tergantung pendidikan, sehingga tepat pemerintah Jokowi Ma'ruf menempatkan prioritas pembangunan yang pertama adalah pendidikan. Masalahnya, apakah pada tahun ketiga pemerintah Jokowi Ma'ruf ini jalan menuju Indonesia Maju, Indonesia Jaya telah berlangsung atau sesuai arah yang tepat, dan bagaimana pelaksanaannya? Kita sepakat Indonesia Maju, adil makmur, kuncinya pada generasi unggul. Generasi unggul yang mampu menaklukkan abad 21. Generasi unggul hanya mungkin atau bisa dihasilkan oleh pendidikan yang unggul. Dan pendidikan yang unggul kuncinya pada guru, pada kepala sekolah, pada tenaga kependidikan. Problematikanya tahun 2020 dunia termasuk Indonesia dilanda COVID-19 yang memaksa pembelajaran dilakukan dengan daring. Tahun 2021 adalah tahun kedua pandemi COVID-19 yang mengancam terjadinya learning loss. Menurut yang dirilis Kemdikbud, 50% atau lebih siswa tidak memenuhi standar kompetensi yang diharapkan selama pembelajaran daring di tahun 2020, dan 20% diduga mengalami learning loss. Kemendikbud menyatakan tanda-tanda siswa mengalami kehilangan pengalaman belajar atau learning loss sudah tampak. Itulah mengapa pemerintah mengeluarkan SKB Menteri tahun 2021 yang isinya pelaksanaan PTM terbatas dapat dilaksanakan tanpa membatasi zona atau level. Namun pemerintah daerah tidak semua melaksanakan, sekalipun kondisi sampai dengan Juni 2021 cukup baik. Pada saat pemerintah daerah akan pelaksanaan PTM terbatas, Juli Agustus COVID meningkat lagi, dan baru September pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan. Mengapa PJJ mengancam learning loss? Karena problem kesiapan guru, fasilitas, kepemilikan alat dan paket data siswa, jaringan yang belum menjangkau semua, kesiapan orang tua mendampingi, dan lain-lain. Kesiapan guru dapat diakselerasi atau dikejar, tetapi ternyata masalah jaringan, kepemilikan alat, dan pendampingan orang tua tidak dapat dipenuhi oleh negara dan orang tua. Itulah mengapa pemerintah mengeluarkan SKB 4 Menteri tahun 2021 yang isinya pelaksanaan PTM terbatas dapat dilakukan tanpa batas zona.